Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi daring, dan kita masih belajar di rumah. Namun alhamdulillah, semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan kita tidak pernah surut. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini Bapak insyaallah akan melanjutkan pembelajaran, yaitu melanjutkan pembelajaran yang kedua, Aqidah Akhlak kelas 4. Pembelajaran kita kali ini yaitu berjudul Husnuzon atau berprasangka baik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengetahui makna husnuzon. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh-contoh husnuzon. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat sikap husnuzon. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik, ya. Husnuzon merupakan sifat yang sangat mulia dan terpuji. Husnuzon ini merupakan bagian dari akhlak terpuji. Setiap muslim harus mempunyai sifat husnuzon. Artinya ia selalu menganggap apa yang terjadi pada dirinya dan orang lain adalah baik. Kemudian contoh dari husnuzon. Contohnya adalah jika kita ada teman yang selalu mendapatkan peringkat pertama di kelas setiap ujian, maka kita tidak boleh menyangka yang bukan-bukan. Tidak boleh menyangka yang buruk kepada teman tersebut, kepada teman kita. Ya, misalkan dengan kata-kata, pasti dia dapat peringkat pertama itu karena dapat nyontek, karena dapat curang dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh mengucapkan hal-hal seperti itu. Tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Kita justru harus berprasangka baik kepada teman kita. Mungkin itu semua karena dia itu rajin belajar dan rajin berdoa. Dalam sholatnya dia memohon kepada Allah untuk dimudahkan belajarannya. Nah, itu adalah sikap yang terpuji. Itu disebut dengan husnuzon, ya. Sebagai salah satu contohnya, Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada kita suatu ketika ada Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Kemudian datang dari jauh, kelihatan ada seorang laki-laki menunggangi kuda sambil membawa pedang, ya, menghampiri Rasulullah. Kemudian akhirnya sahabat yang duduk bersama Rasulullah itu terkejut dan ketakutan. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang akan dia lakukan kepada kita?" Kemudian Rasulullah dengan santainya dan tenang menjawab, "Tenang saja, mungkin dia akan mendatangi kita untuk bersyahadat, untuk ingin memeluk agama Islam." Namun tanpa disangka ternyata pemuda tersebut yang menunggang kudanya jatuh tersungkur dan laki-laki itu terjatuh. Kemudian datang menghadap Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saksikanlah aku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Subhanallah, ya. Itulah sikap Rasulullah SAW, ya, yang selalu mencontohkan kepada sahabatnya untuk berbaik sangka atau husnuzon, ya. Kemudian jika kita selalu husnuzon kepada teman-teman kita, ya, akibatnya apa? Kita husnuzon di sekolah ataupun di rumah, ya. Teman kita di rumah ataupun teman kita di sekolah,
kita selalu bersikap husnuzon kepada mereka, maka kita akan terhindar dari sifat apa Pak? Dari sifat iri hati, ya, tidak suka kepada orang lain, dengki, ya, kemudian hasad, selalu ingin menghilangkan nikmat orang lain, ya, tidak suka atas nikmat yang diterima oleh orang lain, pengennya hilang, pengennya cepat hilang. Nah, itu adalah sifat-sifat tercela yang timbul akibat apa? Akibat dia su'uzon atau tidak husnuzon, ya. Itulah sifat tercela yang akan timbul apabila kita tidak husnuzon kepada teman-teman kita atau saudara kita, ya. Selanjutnya, nah ada yang paling penting, yaitu adalah puncak dari husnuzon adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dengan cara apa? Yaitu dengan selalu meyakini bahwa semua yang telah kita terima adalah anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah bahwa itu adalah anugerah yang terbaik yang Allah pilih untuk kita, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, ya. Nah, itu adalah sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah adalah yang zat yang maha penyayang kepada kita, tidak ada pilih kasih. Semuanya Allah sayangi, khususnya umat Nabi Muhammad SAW yang paling Allah sayangi. Kemudian Allah juga maha tahu akan semua bisikan hati kita. Bahkan, ya, dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan yang tidak baik, ya. Jangankan apa yang dilafadzkan di lidah, sampai hati kita berbicara pun Allah Subhanahu wa taala tak tahu. Kemudian Allah juga maha pemberi, ya, memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Allah memberi apa yang kita butuhkan tanpa harus kita minta. Kita tidak selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita, ya. Contohnya, kita bernapas, apakah kita setiap hari berminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita minta untuk diberikan nafas? Ya, mungkin tidak, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan nafas untuk kita, walaupun kita tidak minta. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan walaupun kita tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga maha mendengar setiap keluh kesah dan permasalahan kita. Kita punya masalah apa, kemudian kita berkeluh kesah apa, ya, apa kesulitan kita, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Jadi apa yang kita keluh kesahkan, mari kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta jalan keluarnya. Karena apa? Karena Allah maha mendengar, ya. Nah, dan Allah juga tidak pernah tidur, selalu memperhatikan semua perbuatan dan kehidupan kita, selalu mengawasi kita, selalu mengawasi gerak-gerik kita, selalu mengawasi perbuatan-perbuatan kita, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Selanjutnya, kapanpun dan dimanapun dan setiap kejadian apapun, kita wajib hukumnya bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak mengenakan bagi kita, tapi ternyata itu adalah ya Allah skenariokan buat kita, ya Allah takdirkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mungkin menjadi lebih baik, ya. Misalkan ketika kita hendak berangkat ke suatu kota, kemudian ternyata qadarullah di tengah jalan ban mobil kita kempes, bocor, atau mobil kita mogok. Nah, ternyata selang beberapa menit, selang beberapa jam kemudian
ya menuju jalan tersebut, menuju jalan kota tersebut, longsor jalannya. Masya Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu sayang kepada kita, ya. Ternyata ada hal yang kita tidak tahu, yang justru Allah ingin menyelamatkan kita dari kejadian tersebut. Nah, itu adalah kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Ketika saudara kita meninggal, mungkin ada hikmah yang ada di balik kejadian tersebut, ya. Kita wajib berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita wafat atau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ya, yang artinya janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Yang artinya, aku bergantung pada prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Dan jika ia berprasangka buruk, maka baginya keburukan pula, ya. Ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad. Kemudian dari hadis tersebut Rasulullah SAW ternyata mengajak kita untuk selalu bersikap husnuzon agar umatnya terbebas dari segala pikiran yang membebani jiwa dan mengotori hatinya, agar senantiasa umatnya hatinya bersih dari penyakit hati. Selanjutnya, prasangka itu adalah cerminan yang akan terjadi dalam kenyataan, ya. Apabila kita selalu bersangka baik, kita akan menjumpai hal-hal yang baik pula. Begitupun sebaliknya, ya. Jika kita sering bersangka buruk, maka kita juga akan menjumpai hal-hal yang buruk pula. Makanya kita harus selalu berprasangka baik, husnuzon dalam setiap keadaan, kejadian dan sebagainya. Apa sih manfaat dari husnuzon? Nah, ternyata bersikap husnuzon bukan hanya sebatas sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di samping itu, husnuzon juga ternyata memiliki manfaat yang baik bagi kita, ya, yang mengamalkannya. Apa aja itu? Yang pertama, kita akan dihargai dan disukai orang lain. Kemudian yang kedua, hidup kita akan tenang dan hati kita akan bersih dari penyakit hati. Dan yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah manfaat dari sikap husnuzon. Nah, alhamdulillah dari yang tadi Bapak sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, ya, yang pertama, husnuzon adalah berprasangka baik. Arti dari husnuzon itu adalah bersikap berprasangka baik, ya. Baik kepada siapa? Kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus seimbang dalam kedua-duanya. Jadi jangan sampai kita hanya berhusnuzon kepada manusia, tidak berhusnuzon kepada Allah. Itu pun keliru, ya, salah. Kemudian ada juga yang hanya berhusnuzon kepada Allah tapi tidak berhusnuzon kepada manusia, dan itu juga kebalik, ya. Jadi harus seimbang antara husnuzon kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sama-sama dijalankan. Kemudian yang kedua, orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, ya. Jadi kita selalu menjaga sikap husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, kepada orang lain, maka hidup kita justru penuh dengan ketenangan, ya. Tidak penuh dengan kegelisahan, ya. Jika kita selalu tidak bersikap husnuzon kepada orang lain, misalkan, ya, kita akan selalu berkeluh kesah, ya, akan tidak tenang.
tidak tenang ketika melihat tetangga kita misalkan baru punya mobil, dia selalu berpikir yang jelek-jelek ya. Mungkin tetangga habis korupsi, mungkin habis dari ini, uangnya dapat dari mana. Nah, yang ada adalah selalu menjadikan hatinya kotor, selalu berpikiran negatif, dan akhirnya hidupnya justru tidak tenang sendiri ya. Selalu mencari kejelekan orang lain. Nah, itulah dampak dari yang tidak mengamalkan husnuzon ya. Jadi kita harus selalu menjaga sikap kita, selalu memandang baik orang lain dengan cara berhusnuzon ya. Kemudian orang yang selalu berprasangka baik akan dihargai dan disenangi oleh orang lain. Nah, inilah ya hasil dari kita berprasangka baik, hasil dari kita berhusnuzon, kita akan jauh dihargai oleh orang lain dan disenangi orang lain ya. Akan mendatangkan kedamaian bagi teman-teman di sekitarnya ya. Subhanallah, orang ini ternyata dia pikirannya selalu positif, selalu memberikan ucapan-ucapan positif ya, selalu mengajak pikirannya agar temannya positif ya. Justru malah mengajak teman itu berpikir negatif. Nah, itulah ya. Kalau kita berhusnuzon, maka insya Allah kita akan mengajak teman-teman kita ya, saudara-saudara kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berhusnuzon kepada sesama ataupun berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian tugasnya adalah merangkum dari apa yang tadi Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, dirangkum, dicatat yang penting-pentingnya saja ya. Jangan semuanya, atau yang kalau perlu dicatat sekarang aku pahamnya saja ya. Nah, itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah